Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sandi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Ushul Fikih dengan judul Al-Hadis sebagai metodologi hukum Islam. Yang pertama, yaitu ada pengertian hadis. Al-Hadis bisa juga disebut dengan sunnah, yang mana sunnah menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin. Kata sunnah berasal dari kata sana yasunu yang berarti cara yang biasa dilakukan, baik sesuatu itu perkara yang baik atau buruk. Sunnah, dalam istilah ulama usul, yaitu apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat-sifat Nabi. Sedangkan sunnah, dalam istilah ulama fikih, yaitu sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya, dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti, dengan pengertian barang siapa yang melakukannya, maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Menurut Dr. Haji Abdul Majid Gon, dalam suatu hadis yang berbunyi, sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan. Definisi hadis di atas dapat disimpulkan bahwa komponen hadis itu terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Hadis perkataan yang disebut juga dengan hadis qouli. 2. Hadis perbuatan yang disebut juga hadis fi'li. Dan yang terakhir, hadis persetujuan yang disebut juga hadis takriri, yaitu suatu perkataan atau perbuatan di antara para sahabat yang disetujui oleh Nabi. Dan yang kedua, yaitu ada kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis dari segi statusnya, sebagian dalil dan sumber ajaran Islam, yang mana menurut jumhur ulama, yaitu menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal ini ditinjau dari segi wurud atau subutnya, yaitu bersifat qot'i, sedangkan hadis kecuali yang berstatus mutawatir, sifatnya adalah doni al-wurud. Oleh karena itu, yang bersifat qot'i pasti diawalkan daripada yang doni. Ulama Atsar menetapkan 4 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran. Antara lain sebagai berikut. 1. Bayan et-takrir. Bayan et-takrir disebut juga dengan bayan et-takid dan bayan al-isbat, yang berarti menetapkan dan memperkuat apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan et-tafsir. Bayan et-tafsir yaitu penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan persyaratan ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Misalnya, hadis Rasulullah tentang bagaimana sholat yang benar, seperti sholat Rasulullah yang harus diikuti. Yang ketiga, bayan et-tasri. Bayan et-tasri juga disebut dengan bayan ala Alkitab Al-Karim, yang bermaksud mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang terakhir, bayan an-nasakh. Kata an-nasakh mempunyai arti yang bermacam-macam, yaitu al-ibtal, al-ijalah, atau et-tahwil. Menurut pendapat yang dapat dipegang dari ulama mutakaddimin, bahwa bayan an-nasakh ialah adanya syara yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada, karena datangnya dalil berikutnya.